bedanya manusia dengan kecerdasan tiruan kan ada. Kalau kita membuat sebuah peralatan, konsistensinya kan ada. Artinya keamanan lebih terjaga. Tetapi nanti juga dapat diakali kalau memang keamanan atau konsistensinya juga dibikin random oleh programmernya, juga itu menjadi malapetaka juga. Iya, belajarlah agama yang baik, ya belajarlah teknologi yang baik. Insya Allah itu akan ketemu semua dan akan menjadi sebuah kebermanfaatan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan sebentar lagi kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya penuh keberkahan untuk umat muslim di seluruh dunia. Untuk itulah pada hari ini kami dari Penerbit Andi melalui program Andi Academy menghadirkan sebuah program yang sangat spesial, yaitu program podcast Lebaran atau Idul Fitri yang menghadirkan seorang tokoh yang telah sangat mumpuni di bidang teknologi dan juga di bidang ilmu keagamaannya. Kita hari ini akan membahas tentang hal yang saat ini sedang happening atau sedang banyak diperbincangkan di masyarakat kita, yaitu tentang penggunaan artificial intelligence atau biasa kita sebut kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan seperti yang kita ketahui hari-hari ini telah mulai banyak dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan kita, tidak terkecuali dalam keseharian di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan kita. Banyak pekerjaan yang mungkin sekarang lebih dimudahkan, begitu juga dari sisi bisnis dan pembangunan informasi untuk keperluan usaha. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas artificial intelligence ini dalam sudut pandang kajian Islam. Telah hadir dalam obrolan kita sore ini seorang guru besar teknik elektro dari kampus ternama di Indonesia yaitu ITS Surabaya. Beliau juga merupakan tokoh Muhammadiyah dari Jawa Timur. Mari kita sambut bersama Bapak Profesor Dr. Imam Robandi. Halo Prof, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, wanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof, Alhamdulillah. Terima kasih Prof telah disempatkan untuk mampir ngobrol bersama kita di hari yang penuh keberkahan ini Prof. Nah, kita bersama hari-hari ini Prof sudah banyak dari kita yang memanfaatkan artificial intelligence ini ya Prof ya. Dari sisi dunia bisnis sudah mulai memanfaatkan, begitu juga dalam keseharian kita. Anak-anak sekolah pun mulai memanfaatkan dalam aplikasi-aplikasi chatbot yang sangat mudah kita gunakan sehari-hari seperti ChatGPT dan lain-lain. Dalam dunia iklan dan lain-lain pun juga sistem cerdas ini telah banyak diterapkan. Nah, kita akan ngobrolin ini Prof. Nah, mulai dari hal yang sangat dasar karena hari ini kita akan membahas dari sisi kajian Islam. Nah, saya akan mulai dari satu pertanyaan mendasar mungkin. Nah, apakah mengenal Tuhan itu bisa kita lakukan dari tanpa mempelajari agama, Prof? Iya, terima kasih semua. Kita memang beruntung ya, takdirkan bahwa dari kecil kita sudah beragama. Artinya kita telah tertuntun. Banyak juga manusia yang di bumi ini yang tidak beruntung seperti kita, lahir di belahan yang tidak mengenal atau tidak dikenalkan agama, ya, dan kita dari kecil sudah mengenal banyak hal tentang agama, tentang keesaan, ketuhanan, dan lain-lain. Nah, mencari, banyak orang itu sering kita dengar itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu sesuai feeling masing-masing. Itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Jadi hal yang tidak mudah untuk bisa dicapai. Kecuali manusia-manusia pilihan yang para nabi ya itu. Jadi kalau kita ini
sudah ditakdirkan dari kecil sudah menjadi manusia yang sudah diketempelan dari orang tua kita, dari orang tua kita ke kita, dan ini kita menjadi manusia yang beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, beragama itu adalah juga berakal, ya, juga berakal. Jadi mengapa banyak manusia setelah kepepet pikirannya, jangkauan ilmunya notok atau mentok begitu, baru memikirkan agama. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, pengetahuan ya, semakin ke atas itu semakin menyadari bahwa agama adalah vital. Agama adalah hal yang sangat penting. Karena semua akan berakhir dengan tanpa batas. Ya. Alam tanpa batas, semua tanpa batas. Nah, agama inilah yang menuntut kita sana. Karena kalau kita liar tanpa agama dalam mengarungi ilmu pengetahuan, maka kita akan menjadi orang yang melayang kemana-mana dan tanpa acuan, dan berakhir juga tanpa rule. Itu barangkali pengantar saya tentang agama. Jadi berbahagialah kita bangsa Indonesia, ya. Bangsa Indonesia kita resmi ada agama, ya, resmi agama sebagai penuntun, ya, masyarakatnya, penuntun bangsa ini. Saya rasa itu, Mbak. Memang sangat penting ya kita, dan kita beruntung hidup di Indonesia di mana kita memang diwajibkan pemerintah untuk beragama, namun di satu sisi itu menjadi satu keuntungan bagi masyarakat kita ya. Sehingga kita lahir pun sudah dalam konteks beragama dan mempercayai Tuhan ini. Nah, sekarang Prof, masih menyambung yang tadi, apakah menurut Prof Imam itu penting kita beragama dengan berbasis ilmu? Karena kadang banyak dari masyarakat kita yang justru memisahkan agama sendiri dan ilmu dikembangkan sendiri. Nah, tadi padahal Prof sudah bilang kalau kita mengembangkan keilmuan tanpa dilandasi agama itu sebetulnya kurang tepat. Nah, mungkin Prof bisa memberikan kepada kita pencerahan mengenai pentingnya beragama dengan berbasis ilmu ini, Prof. Silahkan. Ya, di Al-Quran itu ada yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina itu utul ilma darajah. Jadi orang beriman itu harus ditopang dengan ilmu agar kita berderajat kehidupan kita ini. Ya, agar kehidupan kita berkualitas. Ya, itu memang pasangan orang beriman dan orang berilmu. Oleh sebab itu kita semua dari kecil sudah dilatih untuk menuntut ilmu. Dan di Islam itu saya tidak ini hadisnya atau sahih apa tidak, tapi ada tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu artinya ilmu itu hal yang sangat vital dan penting untuk menaklukkan dunia ini, itu butuh ilmu. Nah, agama itu menjaga ilmu itu, ya, karena ilmu kalau tidak dijaga dengan agama akan liar. Dan ini saya rasa kita yang manusia berpancasila ini ya sudah dituntun dengan sangat bagus ya. Sila pertama aja sudah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Itu untuk menuntut segalanya untuk kita semua. Itu Mbak Nita barangkali untuk melanjutkan kita. Jadi ya kawan-kawan semua saja, para ibu bapak yang punya anak putra putri, siapkanlah anak-anak kita, ya, karena tanpa ilmu kita sulit akan mengembangkan beragama atau bernalar agama yang baik. Saya rasa itu. Oke, baik Prof. Terima kasih. Jadi sangat penting ya untuk kita beragama ini agar kita juga dalam mengembangkan ilmu pun kita tetap memiliki landasan yang tepat. Nah, sekarang Prof menyambung tentang pengembangan teknologi keilmuan ini. Bagaimana pandangan Islam sendiri tentang pengembangan teknologi artificial intelligence saat ini? Karena seperti kita ketahui, teknologi AI ini telah mulai masuk di banyak bidang kehidupan. Nah, bagaimana Prof pandangan Islam mengenai hal ini? Silahkan. Iya, ini
kita membahas tentang AI ya, tentang artificial intelligence. Itu kalau di Islam itu namanya tercantum di ayat-ayat kauniyah. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi di Quran itu sudah ditunjukkan inna fi khalqis samawati, penciptaan langit dan bumi itu sebagai petunjuk untuk kita orang-orang yang berpikir. Jadi kita menyadari bahwa alam ini kan cerdas. Alam ini kan cerdas. Jadi kecerdasan alam ini, jadi tidak hanya manusia yang saja yang punya intelijensi atau kecerdasan, tapi alam. Ya kalau kita melihat bagaimana bunga itu mekar ya, bagaimana itu putik sari bertemu dengan kepala putik dengan benang sari dan lain-lain, itu membentuk sebuah turunan-turunan tumbuhan dan lain-lain. Belum lagi pada saat kita tadi yang saya baca itu perputaran bumi, bulan, satelit dan lain-lain, itu kan tepat presisi harinya, tanggalnya dan lain-lain. Itu juga sebuah model. Kalau kawan-kawan yang belajar matematika itu clear di situ, sebuah model. Jadi semut berjalan dari sarangnya menuju tempat mencari makan, itu bukan gambling, itu bukan sporadis atau tanpa planning. Itu sudah ada guide. Semut, kecerdasan semut, ibu-ibu menyimpan gula dimanapun itu tetap dapat ditemukan oleh semut. Yang pertama, yang kedua, semut itu dapat hidup dengan bergotong royong dengan sangat bagus, ya, dengan perantara feromon-feromon yang diteteskan di perjalanan itu sebagai kode untuk memberi kode-kode kawan-kawan yang lain. Nah, perjalanan semut itu yang kalau tidak digait oleh Yang Maha Kuasa, tidak digait oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak tahu akan kemana, tidak akan sampai untuk menuju ke gula-gula yang akan diambil sebagai makan. Ini baru semut. Belum lagi kehidupan lebah ya. Kehidupan lebah, bayangkan lebah mencari nektar yang ada di ini bunga-bunga itu. Nah, itu tidak semua bunga itu full nektar itu. Nah, kalau lebah itu berputar-putar tanpa hasil di ribuan hektar bunga itu, ya, maka lebah itu akan mati di perjalanan. Nah, pada saat melacak di mana yang ada nektarnya, diberitakan ke kawan-kawannya berikutnya dan lain-lain, itu adalah kehidupan cerdas, kehidupan yang sangat cerdas. Nah, kehidupan cerdas ini yang dimiliki oleh hewan-hewan itu, oleh manusia itu diambil. Itu baru lebah berangkat, pulang, berjoget. Nah, ada namanya jogetan lebah itu. Nah, jogetan lebah itu menggambarkan sebuah posisi nektarnya nanti akan ada di mana, akan lebah berikutnya akan mengunjungi posisi yang mana dan lain-lain itu. Itu belum lagi nanti kita bicara tentang grey wolf, tentang serigala. Cerdasan serigala adalah binatang yang suka hidup berkeroyok itu. Mengejar kelinci, mengejar kambing, mengejar kijang dan lain-lain ya. Itu dengan tatanan pasukan yang sangat canggih sekali. Karena apa? Kalau serigala itu walaupun jumlahnya banyak, mengejar kijang yang hanya satu, itu belum tentu dapat sukses itu. Oleh sebab itu, model-model pengapungan dari serigala itu adalah model kecerdasan, model yang sangat cerdas. Dan itu diadopsi. Dan semua kita orang beragama itu di tataran tertentu, pikiran kita, otak kita itu terbatas. Nah, kita untuk menjangkau bagaimana cara lebah membangun sarang, lebah mencari
makanan, itu tidak mudah. Nah itu pasti harus ada dasar iman bahwa semua itu adalah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha punya kuasa. Jadi pemahaman bahwa di Islam misalnya kecerdasan tiruan, ya memang kita mengadopsi bahwa manusia juga punya banyak kekurangan. Ya, tenaganya kalah dengan gajah, kecepatan berlarinya kalah dengan kijang. Kita tidak punya bisa yang beracun seperti kobra. Itu kekalahan kita Nah, karena manusia punya akal yang hebat, kelebihan-kelebihan dari hewan itu, kelebihannya itu diadopsi atau diambil, kita buatkan sebuah model untuk mengatasi atau untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Itu Mbak Tita. Baik Prof, menarik sekali ya. Jadi tadi sudah dibahas oleh Prof Imam bahwa ternyata Tuhan itu memberikan kecerdasan itu tidak hanya pada manusia semata ya, tapi pada alam semesta, tumbuhan, hewan. Prof Imam tadi menjelaskan dengan sedemikian gamblang dan bagaimana kemudian manusia mengadopsi sebetulnya teknologi cerdas yang telah dibuatkan Tuhan pada alam semesta ini untuk membantu dalam kehidupannya sehari-hari dalam pengembangan teknologi AI atau kecerdasan buatan ini. Nah, Prof, sekarang menurut Prof Imam, apa pengaruh teknologi cerdas atau artificial intelligence, kecerdasan buatan ini pada kehidupan manusia jika dilihat dari perspektif Islam? Silahkan, Prof. Ya, satu ya. Semakin ke sini kan teknologi semakin bagus. Artinya apa? Efektif, efisien. Nah, dari efektif dan efisien ini meningkatkan produktivitas. Artinya apa? Waktu yang digunakan ini adalah sangat sedikit, hasil yang dicapai adalah maksimal. Dan di konsep Islam, menghemat waktu, tidak boros waktu, itu adalah sangat ihsan, benar, sangat baik sekali, ya, sangat baik. Dan modernitas yang ditunjang oleh teknologi masa kini adalah harapan bersama untuk kemakmuran bersama, ya, untuk happiness bersama. Jadi karena teknologi itu kita yang dapat memanfaatkan, kita yang harus mendesain tujuan. Nah, disitulah kita akan memetik manfaat itu. Saya rasa di Islam itu kalau teknologi ya karena sangat memudahkan manusia, kerja manusia. Yang biasanya membuat mobil mungkin satu hari oleh satu orang itu berapa lah, begitu jumlah. Kalau robot kan tidak. Robot kan bisa dapat satu hari itu ribuan mobil dapat dicetak. Itu kan sangat efisien untuk kemakmuran kita bersama, untuk kebahagiaan kita bersama, kesejahteraan kita bersama. Saya rasa itu cara pandang Islam terhadap teknologi, insya Allah sangat positif sekali. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Prof. Kalau tadi kita sudah membahas tentang cara pandang dan lain-lain. Nah, hari-hari ini kita mulai melihat kecerdasan buatan ini juga kita tanamkan atau mulai banyak dipergunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Jadi jika mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu pengambilan keputusan itu masih bersifat sangat humanis atau dilakukan oleh manusia itu sendiri, hari-hari ini sudah banyak dilakukan oleh sistem cerdas ini. Nah, pertanyaannya, Prof, bagaimana cara pandang Islam melihat atau memandang penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini dalam pengambilan keputusan? Menurut Prof, bagaimana? Jadi begini ya, sebetulnya yang dilakukan oleh kecerdasan tiruan itu kan patternnya atau algoritmanya kan yang membuat manusia. Nah, jadi kecerdasan tiruan itu dimanfaatkan untuk melacak nilai yang diinginkan lebih cepat dan lebih presisi. Tapi konsep dasarnya algoritmanya itu yang membuat adalah manusia. Saya percaya kebijakan-kebijakan seperti kita menentukan
ini warna biru, warna merah, warna apa, zamannya lakmus itu. Kita kan hanya percaya kepada alat. Kita percaya ini temperaturnya 38 derajat Celcius, ini temperaturnya 41, itu kan sama. Hanya saat itu kita melihat alat itu menggunakan mata misalnya, dan dari panas itu menjadi numerik menggunakan alat yang namanya termometer. Fungsi termometer itu kan sama sebetulnya dengan fungsi-fungsi kecerdasan tiruan, ya, membantu kita mempercepat proses agar proses kita lebih optimal, lebih cepat, lebih berdaya guna. Di situ letaknya. Jadi kecerdasan tiruan yang masa kini adalah harapan semua. Jadi saya rasa tidak ada yang mengingkari bahwa kecerdasan tiruan itu menjadi sebuah keniscayaan oleh agama manapun, ya, oleh siapapun. Saya rasa itu. Baik, makasih Prof. Sekarang kita beralih. Jika tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana kecerdasan tiruan ini dalam sistem pengambilan keputusan ya. Nah, sekarang Prof, kita banyak mendengar ya, seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini mulai banyak diaplikasikan, apalagi tadi seperti yang telah kita bahas, di situ sistem cerdas ini sebetulnya juga mengambil nilai-nilai atau data-data yang memang sengaja dimasukkan oleh manusia itu dalam sistem cerdas ini, sehingga membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas atau tujuan-tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian banyak kekhawatiran yang timbul di masyarakat kita akhir-akhir ini tentang pergeseran nilai, kemudian juga tentang bagaimana sistem cerdas ini dikhawatirkan mungkin juga akan menggeser dari fungsi kerja manusia sendiri. Banyak yang sudah mulai beranggapan, oh berarti ke depannya misal sistem cerdas ini bisa kita pakai sebagai mungkin lawyer atau pengacara, atau membantu atau menggeser dari fungsi akuntan sendiri dan lain-lain. Nah, menurut Prof. Imam, apakah ada risiko-risiko etis yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan teknologi artificial intelligence ini dari sudut pandang Islam? Iya, begini. Itu risiko teknologi ya. Jadi satu, saya akan menjawab yang begini. Apakah akan menggeser peran manusia? Jelas menggeser. Contohnya tidak perlu teknologi cerdas saja lah ya, atau teknologi artificial. Kita dulu membajak sawah itu menggunakan banyak orang itu. Ada kerbau, ada ini menanam. Ya, sekarang sudah di Jepang itu 1 hektar sudah hanya 2 orang. Mengerjakan 1 hektar itu hanya kakek nenek yang umurnya 65 tahun ke atas sudah dapat menyelesaikan, sudah dapat menanam, sudah dapat memanen. Jadi mulai membajak, mengaliri air, terus meluku, garu, semua selesai, nanam, merawat, ya, sampai panennya prosesnya jadi beras lagi, itu hanya 2 orang. Artinya apa? Artinya memang manusia yang dulu banyak di kampung, di Kebumen sana itu untuk nanam padi butuh 50 orang, itu sudah sekarang tinggal hanya 1-2 orang. Itu dari sisi, apalagi teknologi artificial intelligence itu akan menggusur banyak sekali manusia. Soal attitude misalnya, attitude itu memang teknologi intelijen itu atau teknologi artificial ini ya, ini ya tidak mengenal tata etika itu. Jadi pada saat kita membeli di warung, bakulnya itu cemberut, kita mungkin merasa tidak nyaman lah, marah atau bagaimana itu, jengkel atau bagaimana. Tetapi pada saat kita membeli es krim, membeli minuman di peralatan Jido Hambaiki atau vending mesin itu kan mesinnya kan juga tidak tersenyum, tidak apa, kita juga biasa saja, ya kan. Jadi kita membeli masuk 100 yen, keluar Royal Milk Tea, itu kan
mesinnya kan juga senyum juga tidak, tertawa juga tidak, marah juga tidak. Itu tidak masalah. Dan itu seperti saya dulu awal-awal pada saat saya misalnya membeli sesuatu itu, ini kok bakulnya tidak ramah gitu ya. Dan lain-lain. Itu saya agak tersinggung awalnya, tetapi begitu saya lama hidup di Jepang, karena bakulnya adalah mesin, ya bakulnya mesin, maka menjadi hal yang sangat biasa. Sekarang juga kalau saya menuntut bakulnya ramah juga, saya rasa tidak pada tepatnya karena saya menjadi tidak konsisten. Dilayani mesin aja, mesinnya tidak tersenyum, saya biasa saja kok. Begitu dilayani manusianya tidak senyum sedikit, kita menjadi tidak nyaman. Saya rasa itu. Jadi nanti lama-lama akan terjadi perubahan, banyak perubahan kultur di situ. Ya, karena mesin itu berbicara, kecerdasan artifisial itu semua berbicara. Nah, kecuali manusia itu akan memasukkan nilai-nilai itu ke dalam mesin-mesin tadi. Jadi robotnya dapat tersenyum, ya, dapat mengucapkan arigatou gozaimasu, terima kasih, dan itu beneran, ya beneran. Nah itu, tetapi kalau itu tidak dilakukan oleh para engineer, jadi yang penting sasarannya tercapai, ya itulah teknologi. Itu wanita. Jadi sebetulnya juga kembali lagi kepada manusia atau kembali pada kita pada saat menciptakan sistem cerdas itu ya Prof. Apakah kita akan memasukkan nilai-nilai humanisme itu sendiri dalam sistem cerdas kita atau tidak sebetulnya. Baik, masih dari pertanyaan yang tadi. Apa pandangan Islam sendiri tentang kecerdasan buatan yang pada akhirnya nanti kemungkinan kan akan mengambil keputusan secara mandiri tanpa intervensi manusia, Prof. Iya. Jadi walaupun itu nanti keputusannya mandiri, programmernya kan manusia. Ya, programmernya manusia. Walaupun sebetulnya kan kecerdasan tiruan kan logik biasa, algoritma logik biasa, if then itu. Jika maka, jika makanya kan yang membatasi manusia. Nah di situ manusia berperan sangat penting. Jadi contoh paling gampang nanti misalnya ada robot. Robot kalau saya beri makanan, dia akan mengambil dengan tangan kiri atau tangan kanan. Yang menentukan tangan kiri, tangan kanan kan manusia juga di program itu. Nah ini yang menata. Jadi nanti ada suatu saat adalah produk-produk teknologi yang mempunyai etika atau beratitude. Itu menjadi daya tarik itu para ilmuwan itu. Jadi tidak hanya sekedar objective value-nya, kalau di teknik itu ada objective function. Objective function itu fungsi yang dikejar. Dan objective value itu nilai yang dihasilkan. Ya, jadi konvergensi dari nilai-nilai yang dihasilkan yang dilacak oleh kecerdasan artifisial itu menghasilkan objective value. Jadi di objective function-nya itu makna-makna etika itu dimasukkan harus itu. Ya, dia masukkan. Nah, kalau sudah, karena apa? Untuk memberi contoh kepada anak-anak. Nanti misalnya robotnya minumnya sambil berdiri. Dilihat anak-anak, robotnya itu robot manusia. Ya, sambil berdiri, dicontoh oleh anak-anak itu minum sambil berdiri. Minumnya pakai tangan kiri, dicontoh oleh manusia juga oleh tangan kiri. Oleh sebab itu, programmer atau desainer kecerdasan tiruan itu menjadi sangat vital maknanya di situ. Nah disitulah agama berperan untuk masuk dulu ke manusianya, manusia yang create software itu Mbak. Baik Prof, berarti dengan kata lain jika kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang konsep keadilan dalam Islam ya. Nah kalau tadi tentang nilai-nilai yang bisa kita masukkan berarti akan masuk di objective value ya. Nah, sekarang masuk tentang konsep keadilan karena agama itu sendiri kan biasa memang kita pakai sebagai pattern hidup ya tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang adil, mana yang tidak adil. Nah, bagaimana konsep keadilan dalam Islam ini nantinya diterapkan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi artificial intelligence ini sendiri, Prof? Ini bedanya manusia dengan kecerdasan tiruan kan ada. Kalau kita membuat sebuah peralatan, konsistensinya kan ada.
Artinya keamanan lebih terjaga. Tetapi nanti juga dapat diakali kalau memang keamanan atau konsistensinya juga dibikin random oleh programmernya, juga itu menjadi malapetaka juga. Ya. Kita kan ya misalnya menjabat menjadi apalah lurah atau apa. Di otak kita kan sudah kalau ini saya mengerjakan ini, kalau ini mengerjakan ini, kalau ini if then. Tapi di tengah-tengah kan dapat lepas dari rule itu. Nah, algoritma kan bukan seperti itu. Algoritma kan tetap rule yang dikerjakan ya rule yang sudah kita buat itu. Kita buat. Tetapi ingat di dalam rule itu juga ada arbitrary. Ada arbitrary itu ada kesembarangan. Nah, kalau kesembarangan itu dimasukkan dan nilainya itu besar, maka juga kecerdasan tiruan dapat bergerak secara acak yang kita tidak dapat mengontrolnya itu juga. Jadi di situ letaknya. Mungkin sudah dipahami ini kalau kawan-kawannya. Tapi untuk kawan-kawan yang sudah mengambil arsitektur komputer, programming dan lain-lain, ini saya rasa logik-logik itu akan menjadi dapat mudah dipahami. Ya, dan itu standarnya kan satu objective function nanti outputnya menjadi objective value yang dibandingkan outputnya itu. Nah, yang dikontrol outputnya itu. Nah, itulah. Nah, kontrolnya untuk model artificial intelligence itu jauh lebih mudah daripada mengontrol manusia. Ya, manusia itu untuk dalam track yang sama itu tidak mudah. Tapi kalau sistem itu sangat mudah karena dia lebih konsisten dan lebih dalam tanda petik ya, lebih amanah. Malah mana itu menjalankan yang diinstruksikan sehingga dia akan berbuat ke siapapun akan berbuat adil. Ya, saya mengatakan ini hijau kepada si A, saya juga akan mengatakan ini hijau kepada si B. Saya akan berjalan kalau ada obstacle 5 derajat, saya juga akan berjalan kepada obstacle 5 derajat yang lain. Saya rasa itu. Kadang-kadang kita kan kalau manusia enggak ada halangan 5 derajat, di satu sisi kita berjalan, di satu sisi kita mikir juga. Ini berbahaya atau tidak. Kalau sudah kecerdasan tiruan, sudah tidak ada pilihan itu. Ya, jadi melakukan decision maker itu berlaku untuk siapa saja. Itu keadilan yang dilakukan oleh perangkat lunak dan perangkat keras yang berbasis pada kecerdasan artifisial. Itu. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita sudah banyak berbincang tentang AI dari sisi how to create, kemudian juga Prof. Imam telah banyak menjelaskan kepada kita ada objective function, objective value, hingga bagaimana nanti sistem cerdas ini dalam pendukung keputusan manusia. Nah, sekarang Prof, kita akan ngobrol tentang hal yang lagi happening, yang lagi banyak dibahas di masyarakat kita, ChatGPT. Nah, ChatGPT ini bisa dipakai oleh siapapun kan Prof, tidak terkecuali anak-anak kita atau mulai dari yang murid SD sampai yang mahasiswa perkuliahan sekalipun. Nah, banyak tugas bisa diselesaikan dengan chatbot ini. Mungkin untuk mereka yang bekerja pun ada beberapa hal yang mungkin bisa akhirnya dengan mudah dikerjakan dengan chatbot ini. Nah, menurut Prof. Imam, apakah ada dampak penggunaan teknologi cerdas atau chatbot ini dalam pembentukan karakter manusia dan juga pengembangan moral dalam perspektif Islam? Mengingat mungkin ya ini anak kita yang dulu mungkin lebih rajin membaca, mencari jawaban dari buku-buku dan banyak sumber, dengan satu chatbot ini dia bisa menyelesaikan PR-nya mungkin hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Nah, hal-hal seperti ini apakah dari sudut pandang atau perspektif Islam akan berpengaruh pada pembentukan karakter manusia dan pengembangan moral? Silahkan Prof. Ya, maaf masih ada batuk-batuk saya ini oleh-oleh dari Osaka ini batuknya. Begini, setiap ada teknologi baru pasti ada penyesuaian, ya itu pasti. Jadi dulu misalnya tahu-tahu ada bentor, misalnya becak motor itu akhirnya muncul kalau becak motor itu SIM-nya SIM apa ya. Terus ada lagi itu yang
kendaraan yang untuk mengangkut galon yang roda 3 itu muncul SIM-nya SIM apa? Artinya apa? Setelah muncul teknologi pasti akan ada peraturan-aturan baru. Setiap teknologi pasti mempunyai dampak, mempunyai impact. Sekarang sudah banyak orang anak sibuk dengan HP-nya masing-masing, ya kan? Ya seolah-olah kanan kiri tidak ada manusia. Terjadi perubahan, orang bertemu dengan orang banyak sekarang sudah tidak menyapa. Siswa bertemu dengan gurunya juga di jalan, dulu yang senyum sekarang tidak senyum. Bagaimana mau senyum? Yang dilihat HP masing-masing itu. Nah, tentu ada paradigma baru, nanti akan batas-batas. Mungkin dulu ini diakui apa tidak, saya nggak tahu ya. Orang yang bertemu dengan guru tidak tersenyum itu termasuk orang yang baik atau buruk atau bagaimana? Kalau dulu di kampung bertemu dengan guru tidak tersenyum atau apapun, kita dianggap menjadi orang yang kurang baik. Coba dicek juga. Di depan saya misalnya ada orang, saya sedang ngomong, mereka sibuk dengan HP-nya sendiri, ya dengan HP-nya sendiri. Nah, ini bagaimana ini? Nah, oleh sebab itu adab atau unggah-ungguh ini akan bergeser, akan terjadi pergeser dan lain-lain. Nah, ini penting. ChatGPT contoh lain misalnya, semenjak kanji ditulis dengan laptop, dulu kalau menulis huruf kanji itu kita pakai struk, misalnya dai atau dai gaku 1, 2, 3, berarti ada 3 struk, ya. Misalnya nipong 1, 2, 3, 4, pongnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. Sekarang sudah bukan itu. Sekarang tinggal ngetik di keyboard, nipong sudah tertulis, ya. Tulisan dai atau o sudah tertulis. Itu akan mempengaruhi skill keterampilan orang-orang Jepang pada saat menulis. Dan ini skill itu kan melatih karakter. Semakin ke sini orang-orang kita akan semakin pragmatis. Para mahasiswa itu coding yang rumit-rumit seperti dulu sudah tidak suka. Sekarang hanya blok saja, blok ditempelkan di blok, tempelkan blok ditempelkan. Itu pasti akan berpengaruh juga. Nah, terutama dengan attitude yang seperti itu pasti yang dibicarakan. Nah, repotnya berbicara antara anak muda dengan orang tua sering tidak ketemu, tidak berjumpa. Nah, padahal saya ini sering itu anak seolah-olah kalau dari sisi pandang kita itu tidak sopan. Tapi pernah saya tanya ke anak-anak mahasiswa itu, dan jawabnya saya juga harus memahami mereka. Ya, apa sih saya tidak boleh tidak tahu tentang coding misalnya. Toh dengan penyelesaian blok-blok ini selesai. Nah ini juga kita juga harus banyak belajar seperti itu di sini, menyesuaikan diri dengan kehadiran anak-anak modern yang menggunakan fasilitas modern. ChatGPT mungkin awal-awalnya kita agak kaget-kaget, tapi silakan nanti 2 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang akan sudah berbeda sekali. Dulu menggunakan Google sering dicemooh, ngaji menggunakan Google, ngaji menggunakan YouTube. Sekarang sudah berarti murotal membaca Quran sudah pakai YouTube sudah, dan hasilnya juga bagus-bagus banget itu. Bacanya bagus-bagus banget. Belajar bahasa Inggris dulu ya dengan guru, sekarang dengan Google pinter-pinter sekali dan tulisannya bagus banget. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih, Prof. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini dalam pembentukan karakter dan juga moral kaitannya. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Prof, karena ternyata justru malah lebih dari 30 menit ini kita akhirnya ngobrolnya, saking asiknya. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai moral, karakter. Nah, sekarang apa implikasi penggunaan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini dalam konteks agama dan kepercayaan manusia itu sendiri, Prof? Silahkan. Ya, artinya begini, semakin kesini kan teknologi semakin canggih.
Artinya jagat raya itu banyak misteri-misteri yang terungkap di terakhir-terakhir begini dan mungkin sampai bumi ini tutup ya. Banyak misteri yang tidak terungkap. Artinya apa? Yang sekarang belum terungkap ada kemungkinan nanti yang akan datang dapat terungkap, dapat diselesaikan dengan baik. Jadi pada saat pertama kali Faraday menemukan generator ya, Tesla, lampu dan lain-lain. Sekarang sudah lampu-lampu modern digerakkan menggunakan artificial intelligence sudah luar biasa itu. Luminensinya dapat diatur dengan sangat canggih, dapat dikontrol dengan sangat mutakhir. Nah, ini manusia semakin ke sini, kalau kita mau menyadari bahwa yang ada di alam itu, misteri yang ada di alam yang sangat lebih canggih daripada yang ada sekarang ini, telah banyak diselesaikan oleh para manusia itu. Dan nanti insya Allah semakin dekat atau semakin kesana itu banyak hal-hal yang sekarang tidak terduga ya, banyak hal yang tidak dapat terduga dan tetapi terbukti dan dilaksanakan dan mempunyai manfaat untuk peradaban itu barangkali Mbak Nita. Terima kasih Prof. Menarik sekali Prof, obrolan kita hari ini banyak insight baru yang bisa kita lihat terutama kaitannya bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan ini dari sisi kajian Islam. Nah, terima kasih Prof atas waktu dan ilmu yang luar biasa. Mungkin sebelum kita menutup podcast kita hari ini, kita persilakan Prof Imam untuk memberikan closing statement dari hasil obrolan dan diskusi kita hari ini. Silakan Prof. Iya, belajarlah agama yang baik, ya, belajarlah teknologi yang baik. Insya Allah itu akan ketemu semua dan akan menjadi sebuah kebermanfaatan untuk kita bersama. Dan saya rasa kita bangga sebagai orang Indonesia yang ya beragama dilindungi dengan sangat baik. Kita tinggal mengembangkan sisi lain teknologi yang harus kita kembangkan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Itu aja Mbak Nita. Terima kasih banyak Prof untuk sharing ilmunya hari ini. Dan memang kita bersama dari obrolan hari ini kita sepakati bahwa penggunaan kecerdasan buatan ini haruslah dilihat sebagai sarana ya Prof untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sebagai pengganti keberadaan manusia itu sendiri. Sebagai umat manusia kita tentunya diharapkan untuk menggunakan teknologi ini dengan baik dan beretika sehingga dengan tepat nantinya dapat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktu dan ilmunya sekali lagi. Semoga apa yang kita perbincangkan, kita obrolkan hari ini bisa memberikan ilmu dan manfaat juga untuk segenap pemirsa TV Andi dimanapun berada. Dan akhir kata saya Dwinita Andriastuti juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi seluruh pemirsa TV Andi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin, semoga kami juga bisa terus memberikan manfaat bagi segenap rakyat Indonesia. Baik, akhir kata sampai bertemu di acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.